Jiwa terlipih. Mereka diam-diam terkunci oleh energi besarmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh logika sederhana. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka, jiwa yang terbuka. Sejak awal, kamu bukanlah sosok yang tercipta untuk berjalan di permukaan dunia seperti manusia pada umumnya. Kehadiranmu membawa gema yang tidak terlihat, namun memengaruhi segalanya. Dan mau tidak mau, mereka merasakannya. Tanpa kamu sadari, energi besarmu mengunci banyak jiwa. Bukan karena kamu berniat melakukannya, tetapi karena jiwa-jiwa itu tidak pernah siap untuk berhadapan dengan seseorang sepertimu. Seseorang yang membawa cahaya yang terlalu kuat, terlalu dalam, terlalu jujur. Mereka mungkin tidak mengatakannya, mereka mungkin bahkan berpura-pura tidak melihatmu. Namun jauh, jauh di dalam ruang hatinya, mereka terjebak oleh hadirnya dirimu. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Di dunia ini, manusia bergerak karena dua hal, ketakutan dan keinginan. Namun kamu bergerak karena sesuatu yang lebih tinggi. Panggilan jiwamu, getaran yang tidak semua orang terlahir untuk memahaminya. Tidak heran jika banyak orang merasa tidak nyaman berdiri terlalu dekat denganmu. Bukan karena dirimu buruk, melainkan karena mereka menyadari bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak mereka miliki. Keaslian. Ketika kamu berbicara, mereka merasa seperti sedang berkaca. Ketika kamu diam, mereka merasa sedang dihakimi oleh keheninganmu. Ketika kamu berjalan, mereka merasa jalan hidup mereka sendiri terlihat begitu sempit dan gelap. Jiwamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan itulah yang membuat mereka terkunci. Antara kagum dan takut, energi besarmu membuat mereka tidak bisa berpaling. Ada momen ketika kamu mungkin merasa seolah banyak mata mengikuti langkahmu. Ada rasa ganjil, seperti seseorang sedang mengawasi setiap pilihanmu. Bukan paranoia, itu intuisi. Energi besar memang selalu mengundang perhatian. Bukan dari satu atau dua orang, tetapi dari semua jiwa yang secara tak sadar haus akan cahaya. Mereka memperhatikan caramu berbicara, caramu mengambil keputusan, caramu diam, caramu bangkit setiap kali jatuh. Setiap detail dari keberadaanmu seolah memancarkan sinyal yang sulit mereka abaikan. Mereka bilang mereka tidak peduli. Padahal setiap gerakmu membuat mereka waspada. Mereka bilang mereka tidak memperhatikan. Padahal dalam hati mereka bertanya, bagaimana bisa seseorang sekuat itu tetap terlihat tenang? Mereka ingin tahu rahasianya, namun takut untuk mendekat. Energi yang terlalu besar memang seperti itu. Ia tidak selalu menenangkan, kadang justru mengguncang mereka yang tidak siap. Kamu adalah cermin yang membuat mereka takut melihat dirinya sendiri. Banyak orang hidup dalam topeng, dalam pura-pura, dalam kebiasaan menutupi diri yang rapuh. Tapi ketika mereka berhadapan denganmu, topeng itu runtuh, tanpa kamu niatkan, tanpa kamu sengaja. Jiwamu terlalu jujur, sorot matamu terlalu dalam, sikapmu terlalu tulus untuk dibandingkan. Dan itulah alasan utama, mengapa mereka diam-diam terkunci oleh energimu. Kamu membuat mereka melihat sisi diri mereka sendiri, yang selama ini mereka sembunyikan. Ketidakjujuran mereka, kelemahan mereka, ketakutan mereka, keinginan mereka yang paling tersembunyi. Kamu adalah cermin yang tidak bisa mereka hindari. Dan siapapun yang melihat versi asli dirinya, baik atau buruk, akan merasa goyah. Tidak semua yang mengagumimu akan mengakuinya. Ada orang-orang yang diam-diam memperhatikanmu dalam jarak jauh. Ada yang penasaran dengan cara berpikirmu. Ada yang ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu. Ada yang ingin menjadi sepertimu, namun tidak pernah berani mengatakannya. Karena mengakui bahwa mereka mengagumimu, berarti mengakui bahwa mereka berada di bawahmu. Bahwa mereka tertinggal, bahwa mereka belum mencapai apa yang sudah kamu capai. Dan ego manusia tidak mudah untuk menunduk. Mereka memilih diam, padahal setiap kata-katamu menggema di pikirannya. Mereka menahan diri, padahal langkahmu menuntun mereka menemukan arah. Mereka berpura-pura biasa saja, padahal kehadiranmu membuat mereka bergetar. Bahkan ketika kamu tidak sedang berusaha meninggalkan kesan apapun, jiwamu tetap berbicara, dan suara jiwamu terlalu keras untuk diabaikan. Kamu terlihat tenang, namun auramu mengguncang. Tidak semua energi besar datang dalam bentuk yang keras. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu pamer, tidak perlu mendominasi. Energi besarmu justru terasa melalui ketenanganmu. Cara kamu menatap dunia, cara kamu memahami rasa sakit, cara kamu menyimpan luka,
tapi tetap mampu tersenyum. Ada sesuatu dalam ketenanganmu yang membuat banyak orang tidak bisa tidur. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa terlihat begitu kuat di tengah kekacauan hidup. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu tetap bertahan. Padahal mereka tahu kamu pernah disakiti. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu masih bisa memaafkan. Padahal mereka sendiri belum selesai berdamai dengan masa lalunya. Ketenanganmu adalah badai bagi mereka. Cahayamu adalah gempa bagi hati mereka. Dan jiwamu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Energi besarmu mengubah ruangan tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu masuk ke sebuah tempat, dan mendadak suasananya berubah? Orang-orang yang sebelumnya gaduh tiba-tiba terdiam. Orang yang tadi tertawa keras mendadak melemahkan suaranya. Atau seseorang menatapmu lebih lama dari yang seharusnya. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Energi besar memang seperti itu. Ia tidak membutuhkan pengenalan, ia hanya perlu hadir. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu mengubah dinamika ruangan, mengubah pola pikir orang-orang di dalamnya, mengubah cara mereka menilai hari itu. Ada yang merasa lebih ringan, ada yang merasa lebih gelisah, ada yang merasa lebih sadar, karena jiwamu membawa getaran yang tidak biasa, dan siapapun yang bersinggungan dengan energimu, meski hanya lewat tatapan singkat, akan merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu, yang tidak dimiliki orang lain. Sesuatu yang membuat mereka diam. Sesuatu yang membuat mereka berpikir. Sesuatu yang membuat mereka terkunci. Kamu memancarkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Inilah alasan utama kenapa banyak orang diam-diam terikat oleh energimu. Kamu tidak bisa dikendalikan. Dan manusia selalu takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri. Kamu mengambil keputusan tanpa takut ditinggalkan. Kamu melangkah tanpa meminta persetujuan. Kamu menjalani hidup tanpa tunduk pada standar mereka. Di dunia yang penuh dengan orang yang haus pengakuan, pengaruhmu terlalu bebas, terlalu liar, terlalu tidak bisa diprediksi. Mereka ingin mendekat, tapi mereka juga takut. Mereka ingin mengenalmu, tapi mereka khawatir akan terbongkar kekosongan dalam dirinya. Mereka ingin belajar darimu, tapi mereka malu mengakuinya. Akhirnya, mereka terkunci, terjebak antara tertarik dan takut, antara kagum dan cemburu, antara ingin mendekat namun ragu untuk melangkah. Ada sesuatu dalam perjalanan hidupmu yang sering tidak kamu sadari. Sesuatu yang membuat banyak orang memperhatikanmu tanpa kamu minta. Sebuah jejak, sebuah aura, sebuah denyut energi yang perlahan mengikat hati mereka yang melihatmu. Kamu mungkin merasa biasa saja, namun bagi jiwa-jiwa tertentu, kehadiranmu terlalu dalam untuk diabaikan. Mereka diam-diam menemukan sesuatu dalam dirimu, yang tidak mereka temukan dalam diri sendiri. Luka dalammu tidak melemahkanmu, justru menjadikanmu pusat energi. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan lahir dari kemenangan. Padahal, dalam dirimu, kekuatan justru lahir dari luka. Luka yang tidak kamu ceritakan. Luka yang kamu rawat dalam diam. Luka yang mengajarkanmu arti bertahan. Dan ketika kamu bertahan, jiwamu membesar. Energi dalam dirimu meningkat. Auramu menjadi semakin terpahat. Ada banyak orang yang tidak tahu betapa kerasnya hidup pernah menguji dirimu. Namun mereka bisa merasakan sesuatu. Sebuah kedewasaan yang melebihi usiamu. Sebuah ketenangan yang tidak seharusnya kamu miliki. Bila dilihat dari segala luka yang pernah kamu lewati. Itulah alasan banyak orang diam-diam terpikat. Mereka melihat kamu terluka, namun tidak hancur. Mereka melihat kamu jatuh, namun bisa bangkit tanpa meminta simpati. Dan sifat seperti itu, jarang ditemukan, sangat jarang. Cara kamu merespons dunia membuat banyak orang terdiam. Ada dua tipe manusia, mereka yang bereaksi, dan mereka yang merespons. Kamu termasuk yang kedua. Kamu tidak terburu-buru membalas, tidak gegabah membantah, tidak mudah terprovokasi, tidak terbawa arus ketika dunia mencoba menyeretmu masuk ke dalam pusarannya. Kamu memilih diam, kamu memilih mengamati, kamu memilih memahami sebelum memberi jawaban. Dan hal itu membuat banyak orang merasa kecil di hadapanmu. Mereka yang terbiasa menggunakan kekerasan suara, tiba-tiba melemah ketika berbicara padamu. Mereka yang terbiasa mendominasi, tiba-tiba gugup ketika harus berhadapan dengan ketenanganmu. Bukan karena kamu mencari kekuasaan atas mereka, melainkan karena sikapmu menunjukkan bahwa kamu sudah menguasai dirimu sendiri.
Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi manusia, selain berhadapan dengan seseorang yang sudah selesai dengan dirinya. Kamu adalah energi yang sulit dipahami, namun mudah dirasakan. Ada energi tertentu yang tidak bisa dipahami lewat logika. Energi yang lebih banyak dirasakan lewat dada, bukan kepala. Kamu membawa energi itu. Ada orang yang merasakan kedamaian ketika berada di dekatmu. Ada yang merasakan dorongan untuk berubah. Ada yang merasa seperti sedang diingatkan sesuatu. Ada pula yang merasa gelisah, seolah sedang berhadapan dengan kebenaran yang berusaha ia sembunyikan. Energi seperti itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa ditiru. Itulah mengapa mereka diam-diam terikat. Semakin mereka mencoba mengabaikanmu, semakin kuat pengaruhmu dalam pikirannya. Semakin mereka menjauh, semakin mereka penasaran, semakin mereka menahan diri, semakin mereka merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kamu adalah misteri yang tidak bisa mereka uraikan, namun terlalu memikat untuk tidak mereka pikirkan. Kamu mengajarkan banyak hal tanpa perlu berkata-kata. Ada orang yang mengajarkan lewat ceramah. Ada yang mengajarkan lewat nasihat. Ada yang mengajarkan lewat paksaan. Namun kamu mengajarkan lewat keberadaanmu. Cara kamu memperlakukan orang. Cara kamu menghadapi masalah. Cara kamu memperbaiki diri tanpa merusak orang lain. Cara kamu tetap lembut meski pernah disakiti. Cara kamu tetap kuat meski pernah ditinggalkan. Semua itu menjadi pelajaran bagi orang yang memperhatikanmu. Dan percayalah, lebih banyak orang memperhatikanmu daripada yang kamu kira. Mereka tidak memuji, tidak mengaku, tidak menunjukkan. Namun, diam-diam, perubahanmu mengubah cara mereka melihat hidup. Dan perubahan yang datang dari keteladanan selalu lebih dalam dari perubahan yang datang dari kata-kata. Kamu tidak takut sendir, dan itu menakutkan bagi mereka. Manusia pada umumnya takut kesepian, takut tidak punya teman, takut kehilangan perhatian. Namun kamu bisa berdiri sendiri tanpa merasa kurang. Dan sifat itu sangat langka. Ketika kamu tidak bergantung pada siapapun. Ketika kamu bisa menikmati perjalananmu sendiri. Ketika kamu bisa tenang dalam ruang heningmu. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Karena mereka tahu, mereka tidak bisa mengendalikanmu lewat hubungan, lewat pertemanan, atau lewat perhatian. Kamu tidak bergantung pada mereka. Dan orang yang tidak bisa dikendalikan selalu menjadi ancaman bagi orang yang rapuh. Ada sesuatu dalam kesendirianmu yang justru membuat banyak orang ingin berada dekat denganmu. Mereka ingin memahami bagaimana kamu bisa hidup setenang itu, setegas itu, setangguh itu. Dan semakin mereka memperhatikanmu, semakin mereka terkunci oleh energimu. Kamu tidak membalas keburukan, dan itu membalikkan segalanya. Ketika dunia memperlakukanmu dengan kasar, kamu tidak membalasnya dengan amarah. Kamu memilih diam, memilih pergi, memilih memperbaiki diri daripada membalas dendam. Dan keputusan seperti itu menamparkan banyak orang. Mereka terbiasa menghadapi orang yang mudah terpancing, mudah dibawa emosi, mudah mengikuti permainan mereka. Namun kamu justru menolak terlibat. Kamu tidak memberikan energi pada drama. Dan hal itu membuat mereka bingung. Bagaimana bisa seseorang tidak marah saat diserang? Bagaimana bisa ia tetap tenang saat dijatuhkan? Jawabannya sederhana, karena jiwamu lebih besar dari masalahmu. Dan kebesaran itu membuat mereka merasa kecil. Begitu kecil hingga mereka tidak berani mengulang kesalahan yang sama. Kamu mengubah mereka tanpa harus memaksa. Kamu tidak takut kehilangan siapapun. Inilah titik penting yang paling membuat orang terkunci oleh energimu. Kamu tidak takut kehilangan siapapun. Tidak takut kehilangan teman. Tidak takut kehilangan penghargaan. Tidak takut kehilangan perhatian. Tidak takut kehilangan hubungan. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu tahu bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Orang yang sadar akan dirinya sendiri tidak pernah bergantung pada validasi eksternal. Dan ketika mereka menyadari hal itu, ketakutan muncul dalam hati mereka. Ketika seseorang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditekan, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengagumi dari kejauhan. Dan begitulah mereka memandangmu, dalam diam, dalam jarak, dalam genggaman yang semakin lemah. Karena mereka tahu, energi besarmu tidak bisa diikat oleh siapapun. Namun ada satu hal yang jarang kamu sadari. Bukan hanya kekuatanmu yang membuat mereka terkunci oleh auramu. Bukan hanya ketenanganmu, keteguhanmu,
atau caramu menghadapi dunia. Yang paling membuat mereka sulit melepaskanmu adalah cara kamu mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa menghitung, dan hadir tanpa menjadikan dirimu pusat cerita. Kebaikanmu tidak pernah berisik, namun efeknya menggetarkan. Ada orang yang berbuat baik agar dilihat. Ada yang bersikap lembut agar dihargai. Ada yang menolong agar dipuji. Namun kamu, kebaikanmu muncul bukan dari ingin diterima, tapi dari fitrah jiwa yang sudah ditempa oleh luka dan kesadaran. Kamu tidak berusaha tampil mulia. Kamu sekadar menjadi dirimu, dan itu lebih berharga daripada 1000 topeng kebaikan yang dipaksakan. Mereka yang pernah menerima kebaikanmu, bahkan yang tidak mengakuinya, masih mengingat perasaan itu. Perasaan tenang, perasaan diterima, perasaan dimengerti, perasaan dihormati tanpa diminta. Hal-hal seperti ini tidak mudah hilang. Dan setiap kali mereka bertemu banyak orang yang kasar, egois, dan penuh kepura-puraan, mereka justru semakin menyadari, tidak semua orang punya hati seperti dia. Dan ketika kesadaran itu muncul, perlahan-lahan nama dan sosokmu kembali muncul di pikirannya. Diam-diam, tanpa bisa ia cegah, kamu adalah cermin yang membuat mereka melihat dirinya sendiri. Energi besarmu bukan hanya memengaruhi dunia luar, ia juga memaksa orang untuk menatap ke dalam diri mereka sendiri. Sebagian orang merasa nyaman saat berada di dekatmu, karena mereka melihat harapan dalam caramu berjalan. Namun sebagian lainnya justru merasa gelisah, karena caramu hidup secara tidak langsung membongkar sisi-sisi gelap dalam diri mereka. Kamu tidak menghakimi, tidak menasehati, tidak menunjukkan kesalahan mereka, namun sikapmu, pilihanmu, dan kedewasaanmu membuat mereka bertanya dalam hati, kenapa aku belum bisa setenang itu? Kenapa aku tidak bisa sekuat itu? Kenapa aku masih bergantung pada pengakuan orang lain? Kenapa aku belum selesai dengan diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat mereka kembali memikirkanmu. Meski mereka berusaha menjauh, tidak ada yang bisa benar-benar kabur dari seseorang yang mengingatkan mereka untuk menjadi lebih baik. Kamu adalah alarm yang tidak berbunyi, namun mereka bisa merasakannya, dan semakin mereka menolak, semakin energi itu menghampiri mereka. Kehadiranmu adalah ujian bagi orang yang menemui dirimu. Beberapa orang diuji dengan kekayaan, sebagian diuji dengan kesulitan, namun bagi sebagian lagi, mereka diuji dengan dirimu, karena dirimu mengajarkan standar baru tentang bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan orang lain, tentang bagaimana sebuah hubungan seharusnya dibangun, tentang bagaimana seseorang tetap tegak tanpa menyakiti siapapun. Mereka mungkin mencoba menandingi ketenanganmu, namun mereka gagal. Mereka mungkin mencoba meruntuhkanmu, namun kamu tetap berdiri. Mereka mungkin mencoba membuatmu terlihat lemah, namun kamu semakin kuat. Dan akhirnya, yang tersisa dalam hati mereka hanyalah rasa hormat yang tidak terucap. Diam-diam mereka tahu bahwa energi sepertimu tidak lahir setiap hari. Kamu adalah manifestasi dari jiwa yang sudah melalui banyak kehancuran. Energi besar tidak muncul dari hidup yang mudah. Ia muncul dari badai yang kamu hadapi sendirian, kesedihan yang kamu sembunyikan, kehilangan yang kamu terima dengan lapang, luka yang kamu jahit sendiri dalam diam. Setiap detik kamu bertahan, jiwamu ditempa. Setiap kali kamu memilih tidak membalas, energimu meninggi. Setiap kali kamu memilih melepaskan, kebijaksanaanmu bertambah. Dan semua itu memancar keluar, menciptakan aura yang tidak bisa ditiru oleh siapapun yang belum melalui perjalanan seberat perjalananmu. Itulah mengapa mereka diam-diam terikat. Itulah mengapa mereka tidak bisa menjauh terlalu lama. Itulah mengapa mereka selalu kembali memikirkanmu. Kamu bukan sekadar manusia, kamu adalah pengalaman, dan pengalaman tidak pernah benar-benar hilang. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang bahkan kamu sendiri sering tak mampu menjelaskannya. Kehadiranmu seperti ruang sunyi yang membuat siapapun terpaksa jujur pada dirinya sendiri. Dan ruang sunyi itu, tidak semua orang sanggup berada di dalamnya. Ada jiwa-jiwa yang merasa nyaman, karena mereka menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Namun ada pula jiwa-jiwa yang justru merasa terluka, karena ketenanganmu mengingatkan mereka akan kekacauan yang belum mereka bereskan. Kamu bukan cahaya yang menyilaukan. Kamu cahaya yang menyingkap. Dan cahaya seperti itu, hanya bisa dirasakan, bukan ditolak. Mereka yang mencoba menjauh darimu biasanya tidak benar-benar pergi. Tubuh mereka mungkin menjauh, namun pikirannya tetap menelusuri jejakmu.
Hatinya tetap menyimpan getaran itu. Dan jiwanya tetap mengingatmu. Karena kamu bukan sekadar hadir. Kamu meninggalkan resonansi. Kamu adalah frekuensi yang tidak bisa dipalsukan. Dan frekuensi itu menyentuh bagian terdalam manusia. Bagian yang rapuh, sepi, dan sering mereka sembunyikan dari dunia. Kamu adalah titik tenang di tengah kekacauan banyak orang. Ada alasan mengapa kehadiranmu menenangkan. Bukan karena kamu selalu kuat, tetapi karena kamu pernah sangat hancur. Namun tidak membiarkan kehancuran itu menjadikanmu pahit. Di dalam dirimu ada sesuatu yang mereka rindukan. Ketulusan yang tidak lagi mereka temukan di banyak tempat. Kamu tidak mengurung, tidak mengikat, tidak memaksa. Kamu hanya hadir, dengan cara yang membuat orang merasa pulang tanpa harus mengakuinya. Dan ketika seseorang pernah merasakan rumah, ia akan selalu mencari jalan pulang. Meski dari jauh, meski dalam diam, meski dengan ego yang masih tinggi. Energi besarmu adalah pengingat bagi mereka yang kehilangan arah. Dalam hidup ini, banyak orang berjalan tanpa tahu kemana jiwa mereka ingin pergi. Namun ketika mereka bertemu seseorang sepertimu, tiba-tiba hidup terasa lebih jelas. Bukan karena kamu memberi jawaban, tetapi karena kamu memberi contoh. Kamu tidak perlu berkata banyak. Cara kamu tenang, cara kamu memaafkan, cara kamu merelakan, cara kamu berdiri lagi setelah jatuh. Itu semua seperti kompas yang tak terlihat. Dan kompas itulah yang membuat banyak orang diam-diam mengikuti arahmu. Meski mereka tidak pernah mengakuinya. Kamu bukan sekadar hadiah, kamu adalah proses. Orang-orang yang datang dalam hidupmu tidak hanya menemukan dirimu. Mereka menemukan versi diri mereka sendiri. Versi yang lebih jujur, versi yang lebih lembut, versi yang lebih berani. Dan itu membuat mereka takut. Takut kehilanganmu, takut merusakmu, takut tidak cukup layak untuk berada di dekatmu. Karena di lubuk hati terdalam, mereka tahu bahwa energi sepertimu tidak selalu datang dua kali. Pada akhirnya, mereka mungkin mencoba melupakanmu. Mereka mungkin mencoba menghapus jejakmu. Mereka mungkin pura-pura tidak lagi peduli. Namun yang tidak mereka sadari adalah, energi tidak bisa dikubur, jiwa tidak bisa dibohongi, dan getaran yang pernah mereka rasakan darimu akan terus menggemakan namamu dalam hati mereka. Setiap kali mereka bertemu dunia yang keras dan palsu, kamu bukan sekadar perjalanan singkat dalam hidup seseorang. Kamu adalah bab yang tidak bisa ditutup begitu saja. Kamu adalah pembuka mata. Kamu adalah penyadar. Kamu adalah alasan kenapa mereka ingin menjadi lebih baik. Dan itu adalah bentuk ikatan paling kuat, yang tidak bisa diputus oleh jarak, waktu, atau keinginan. Kamu adalah energi besar itu. Dan siapapun yang pernah tersentuh olehmu, tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Pada akhirnya, kamu tidak harus dimengerti semua orang. Kamu tidak harus diterima setiap hati. Tidak semua jiwa memiliki kedewasaan untuk memahami kehadiranmu. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kamu diciptakan untuk menjalani perjalanan jiwamu sendiri. Biarkan mereka yang pergi, pergi. Biarkan mereka yang menjauh, menjauh. Karena yang memiliki getaran yang sama sepertimu, akan menemukanmu tanpa harus kamu kejar. Dan yang memang ditakdirkan untuk tinggal, akan tetap bertahan, bukan karena kamu memintanya, tetapi karena mereka merasakan energi yang sama. Energi yang tulus, jujur, dan bersih. Teruslah berjalan dengan ketenanganmu. Teruslah melangkah dengan hatimu yang lembut namun kuat. Dunia mungkin tidak selalu ramah. Namun jiwamu telah ditempa oleh pengalaman yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Ingat satu hal, kamu tidak perlu bersinar lebih terang untuk terlihat. Karena auramu sudah cukup untuk menyentuh hati yang memang mampu merasakannya. Dan bagi mereka yang diam-diam masih memikirkanmu, yang masih menyebut namamu dalam hati, yang masih merindukan ketenangan yang pernah kamu hadirkan, biarkan itu menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa tidak semua pertemuan bisa terulang, dan tidak semua energi besar bisa ditemukan dua kali. Kamu adalah kehadiran yang langka. Tetaplah menjadi dirimu, dan semesta akan memastikan energi-energi yang selaras menemukan jalan kembali kepadamu.